Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriyah batiniyah untuk senantiasa bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui kehidupan semakin hari semakin keras. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada sesuatu hal tanpa batas. Manusia berlomba-lomba mencari sesuatu paling di atas. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi dirinya menjadi lupa dengan apa yang dinamakan solidaritas. Keterbatasan dan keterbelengguan manusia di dalam hatinya dengan bisikan-bisikan iblis, sehingga manusia menghalalkan segala cara dengan cara membabi buta di dalam mencari rezeki. Rezeki yang dicari manusia pada dasarnya selalu tidak peduli itu halal atau haram, yang penting dapat. Padahal sudah diberikan suatu peringatan dalam perintah Allah bagaimana cara mencari rezeki, bagaimana kriterianya, dan apapun bentuknya itu yang dilanggar, apakah akibatnya. Dosa, haram, riba, dan segalanya itu semua sumber daripada apa yang dinamakan rezeki. Datangnya rezeki, wa yarzuqu min haitsu la tahsib, yang tidak disangka-sangka, ini merupakan suatu hal yang diharapkan manusia. Tetapi manusia lupa dengan siapa dirinya, bagaimana kondisinya, bagaimana posisinya dia. Ingin mengharapkan segala sesuatu datang terus, tapi dia tidak bisa menembus apa yang Allah punya. Mereka jarang ke istiqab, jarang pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia sombongnya minta ampun. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, manusia selalu punya sifat seperti ini. Kesombongan, keterbelakangan dalam suatu hal yang Allah perintahkan, selalu menonjolkan kemaksiatan, menonjolkan suatu kezaliman. Ini yang dicari. Kekuasaan dijadikan suatu pegangan tumpuhan di dalam dia hidup, tidak mementingkan siapa yang di atas. Di dalam mencari rezeki ini, manusia berusaha. Katanya mencari halal aja, mencari haram aja susah, apalagi yang halal Ustadz. Dasar-dasar apa yang Ustadz sampaikan ini merupakan suatu pelajaran dasar bagaimana kriteria mencari rezeki. Rezeki dicari dengan berbagai macam pola, baik dari segala pola fikirnya, pola sosialnya, pola jalannya, dan pola solusinya. Berbagai macam dalih manusia lakukan untuk mencapai apa yang dinamakan cita-cita. Manusia tidak peduli apa yang dipikirkan. Dia nggak peduli apa yang didamaikan, apa yang didambakan. Nggak peduli. Yang penting gua dapat hari ini, harus dapat ketawa. Saking ketawanya lupa sama siapa yang memberi amanah rezeki ini. Lupa semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kriteria seperti ini di dalam kita mencari rezeki ini merupakan suatu sumber-sumber yang Allah sudah tentukan. Bagaimana halalnya, bagaimana damainya, bagaimana mereka-mereka yang mencari rezeki dengan cara non-riba, non-haram, halalan thayyibah. Bagaimana hidupnya, bagaimana tumbuhnya anak soleh. Semua itu sudah Allah set dengan bagus buat hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Wahai hambaku yang beriman, minta pertolongan kamu kepadaku dengan sholat dan sabar. Sungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Kesabaran inilah di dalam mencari rezeki yang kita dambakan, bukan yang kita buang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, rezeki adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Baik itu nikmat fitriyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat diniyah, nikmat alamah. Semua ini merupakan suatu hal kenikmatan yang luar biasa. Makanya setiap mereka yang bangun subuh, bangun pagi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua pagi-pagi ini, semua makhluk yang ada di bumi ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan suatu kenikmatan. Itu pertama, ini namanya rezeki adalah suatu kenikmatan. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum, maka Allah akan berikan lagi, la azidannakum, tambah nikmat, tambah lagi nikmat. Di dalam mensyukuri nikmat Allah, manusia senantiasa kandas dengan pikirannya, menghayal berbagai macam cara, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk sinonim yang terjadi pada manusia. Tidak bisa menyamakan segala sesuatu yang terjadi, selalu membalikkan, membutakan segala apa yang akan terjadi. Ketika manusia mendapatkan amanah rezeki berlimpah, lupa sama yang memberi. Bahkan bisikan-bisikan teman, ajakan ini, ajakan itu, pesta pora, bagaimana bentuknya, berfoya-foya di dalam segala apa harta dia punya. Sodakoh kagak mau, lebih baik sodakohkan buat kemaksiatan. Ini merupakan dalih-dalih yang dimiliki manusia di dalam kesombongannya. Kita sebagai manusia seharusnya bisa feedback, koreksi diri kita sendiri. Jangan dijadikan diri kita ini sebagai bumerang atau racun pada diri kita sendiri masing-masing. Manusia tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ini kelemahan kita. Manusia selalu mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Udang yang ada pada diri kita. Tidak tahu kotoran di kepala kita. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah. Sesempurnanya orang, sekhusyuknya orang, seistimewanya orang, pasti ada cacatnya. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya apapun bentuknya kenikmatan yang utama, ini merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan di bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini. Ini rezeki. Setelah kenikmatan, kemudian kita mendapatkan apa namanya rezeki itu adalah keberkahan. Nikmat sekali, tanpa berkah rezeki kita, buat apa? Keberkahan ini yang kita cari dengan keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga namanya rezeki tidak harus banyak. Berapapun rezeki yang diberikan kepada kita, kita bisa mensyukuri berkah buat kita, anak istri kita, cukup. Mensyukuri nikmat Allah. Satu hari antum dikasih 1 M, tetap kurang. Tetapi mereka-mereka yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan keberkahan yang ada, satu hari dikasih 1 juta ataupun 100.000 buat makan 5 orang, cukup. Bagaimana bisa? Bisa. Karena dengan syarat kuncinya adalah mensyukuri nikmat Allah dengan keberkahan yang ada. Berkah rezekinya
dimakan jadi daging, darah pun dalam darah halal thayyibah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, rata-rata mereka dengkilnya di sini ini tidak bisa mensyukuri nikmatan Allah, selalu menyalahkan Allah sehingga keberkahan tidak terjadi pada diri mereka. Yang terjadi adalah kebungulan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Setelah kenikmatan, kemudian mendapatkan berkah, kemudian yang ketiga mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Setelah mendapatkan karunia ini, Masya Allah. Karunia, diberikan karunia itu apa? Berupa iman. Setelah bisa menikmati, kemudian mendapatkan berkah Allah, kemudian mendapat karunia dari Allah. Ini tiga-tiganya ketika bersama di dalam diri kita, di dalam kita menggapai rezeki Allah berikan kepada kita, di dalam kita memegang amanah, maka suatu hal yang luar biasa. Suatu hal keistimewaan. Dan Allah akan berikan amanah ini terus-menerus. Makanya mereka-mereka yang bisa mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata antum kufur, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, senantiasa membaur-baurkan segala apa, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat baik. Bagaimana azab Allah? Apakah di dunia? Bisa nanti di akhirat. Bagaimana uzit mereka itu? Dia kufur, tapi hartanya berlimpah karena Allah masih berikan dia kesempatan untuk bisa taubat. Diberikan rezeki dengan pengeluaran yang Allah berikan. Dan itu merupakan skenario Allah buat mereka, hamba-hamba yang nggak punya iman, hamba-hamba yang kufur. Karena sesungguhnya kalau kita lihat mereka ini yang di dalam berkelimbangan harta berlimpah tidak mau sedekah, sesungguhnya ini adalah inna azabilah saat. Ini azab Allah. Bagaimana bisa kita mengatakan azab? Karena satu persatu harta yang mereka miliki, satu sen pun nanti dihisapnya berat sekali tanpa sedekah. Ingat, hisapnya nanti berat sekali di yaumul hisab. Mereka itu yang tidak bisa mensedekahkan hartanya. Bagaimana di yaumul hisabnya nanti? Maka kalau kita bisa menyadari, kalau kita hamba Allah beriman, mereka punya harta banyak, tidak mau bersedekah, silahkan, tidak ada masalah, karena semua nanti ada menjadi pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Semoga suatu hal ini bermanfaat. Satu ayat. Insal bisodakoti. Hendaknya kita menjadi rezeki dengan cara kita bersedekah. Dengan cara kita bersedekah terus. Semakin banyak sedekah kita dengan ikhlas, maka rezeki akan mengalir deras. Inilah kunci yang paling utama. Nikmat di dunia, akhiratnya nomor satu. Di dunia bisa ibadah, di akhiratnya bisa masuk surga Allah. Mendapatkan suatu hal yang dinamakan syafaat dunia, juga syafaat di akhir. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.